Hai YouTuber, selamat datang di saluran kebun emaknya Benyamin. Pada video kali ini saya mau berbagi pengalaman nih bagaimana saya mengenali gimana saya tahu saat tepat untuk menyiram anggrek bulan dan bagaimana saya menyiram anggrek-anggrek bulan saya. Untuk kalian yang mungkin baru pertama kali hadir ke saluran saya emaknya Benyamin, orang Indonesia yang tinggal di Jerman. Jadi saya merawat anggrek-anggrekku di dalam ruangan, merawat anggreknya secara indoor. Dan untuk anggrek bulan ini sepanjang tahun di dalam rumah saya rawatnya, kecuali kalau anggrek tahan panas kayak dendrobium ya, atau vanda atau cattleya itu mulai bulan Mei saat cuacanya udah stabil, udah hangat, saya taruh di luar rumah. Tapi untuk anggrek bulan ini agak-agak manja. Dia sukanya tempat yang sejuk-sejuk, kena sinar matahari pagi, dan masih dapat sirkulasi udaranya yang bagus. Jadi saya buka jendelanya. Nah, cara saya mengenali kapan saya perlu menyiram anggrek-anggrek bulan saya adalah saya ngelihat akarnya. Anggrek bulan itu suka disiram kalau medianya akarnya udah kering. Jadi bukan salah ininya ada yang bilang ya, saya siram pakai air cucian beras, anggrek bulanku jadi mati, jadi busuk, akarnya jadi busuk gitu, terus tanamannya ya mati. Nah, bukan kesalahan pupuk anggreknya, bukan kesalahan air cucian berasnya, bukan kesalahan POC-nya, melainkan kesalahan kita menyiramnya terlalu sering, itu ya. Jadi saya mengenalinya kalau warna akar anggreknya udah abu-abu kayak begini. Tapi yang perlu dikenali adalah yang di bagian dalam warnanya. Ya, kayak ini 3 hari lalu baru saya siram, ya. Dan saya siramnya itu seminggu sekali. Kalau di musim dingin itu ya seminggu sekali. Seminggu sekali saya siram. Terus kalau di musim panas bisa sampai seminggu 2 kali saya siram. Untuk yang pot besar begini, di musim dingin ini bisa sampai 2 minggu, sampai 14 hari baru saya siram. Karena dia potnya besar. Ya, lihat akarnya itu. Bentar ya. Saya pasang reminder di handphone saya kapan harus siram anggrek-anggreknya. Jadi kalau misalkan seminggu sekali ya saya seragamkan semuanya kecuali untuk yang besar ini ya 2 minggu sekali. Nah, ini bisa dilihat di akarnya. Tuh, akarnya masih hijau ya. Ya karena baru 3 hari lalu jadi masih basah. Ya, masih hijau banget. Tuh, ya. Nah, dia kalau masih hijau begini terus disiram, nah itu yang bikin busuk. Terus ini saya siram 10 hari lalu. Saya mau lihat dulu akarnya udah kayak gimana. Di bagian atas udah abu-abu, tapi di bagian bawahnya masih hijau. Jadi saya harus tunggu sekitar 2-3 hari ke depan baru saya siram lagi. Soalnya kalau saya siram masih hijau akarnya, masih basah, dia ngambek nanti. Bunganya gede-gede banget deh, kelopak bunga kutumnya ya. Kalau dalam bahasa Inggris cascade flower jenis begini. Ya, bunganya rame. Sorry, suara anakku masuk-masuk. Dan ini potnya saya bolongin supaya sirkulasi udaranya bagus. Ada anggrek-anggrek lain yang potnya saya bolongin malah jadi terlalu cepat kering. Ya. Nah, tapi kalau untuk anggrek bulan baik-baik aja. Saya udah merawat anggrek ini sedikitnya 4 tahun dan tiap tahun berbunga dengan cantiknya. Tuh. Jadi kalau kayak begini didiamkan dulu. Jangan disiram anggrek bulannya. Terus kalau ini kan saya merawatnya dalam pot-pot transparan, jadi saya bisa lihat langsung warna akar anggrek bulannya. Kalau misalkan teman-teman berkebun pakai pot yang nggak transparan kayak begini, ya, cara mengetahui ini medianya masih basah apa udah kering sih,
apakah saatnya untuk nyiram anggrek bulannya? Nah, kalian bisa masukin 2 jari terus rabah medianya gitu ya. Kalau misalkan masih basah ya berarti tunggu 1 sampai 2 hari lagi. Gitu. Kalau udah kering, nah baru saatnya nyiram. Kalau di Indonesia ya biasa kan siram anggrek itu tiap hari gitu ya. Nah itu kalau misalkan lagi cuacanya panas banget. Nah tapi kalau misalkan lagi musim hujan ya kalian bisa jarangkan penyiraman anggrek bulannya. Bisa 2 hari sekali atau 3 hari sekali tergantung cuacanya gitu. Terus siram anggreknya jangan waktu matahari bersinar terik gitu ya. Nanti kalau misalkan ada kena tetesan airnya ke daun, nah itu bisa bikin busuk daunnya. Jadi sebaiknya siram anggreknya pagi-pagi sekali, sekitar jam 6 mataharinya belum terik tuh. Atau sore hari jam 6, mulai jam 5, jam 6 gitu waktu mataharinya udah mulai terbenam. Tuh, dan stomata daun juga kebuka pada sore hari, pada malam hari gitu. Jadi bagus juga untuk akarnya menyerap airnya. Nah, terus anggrek bulan yang ini ya, saya mau lihat nih, udah saatnya disiram apa belum ya? Ini sih saya siramnya barengan yang anggrek bulan yang besar tadi itu, gitu. Kalau di bagian atas akarnya bakalan abu-abu, jadi kita perlu lihat adalah akar yang di bagian tengah dan bawah potnya. Ternyata mulai abu-abu ya, walaupun masih ada yang agak-agak hijau. Nah yang ini udah abu-abu, udah kering banget dia, jadi perlu disiram. Dan saya nyiramnya bikin anggrek berbunga begini, nggak perlu pakai pupuk macem-macem kok, pakai air cucian beras tuh. Ya, bisa juga berbunga. Kenapa? Karena di dalam air cucian beras itu ya, itu ada kandungan karbohidratnya dalam bentuk pati yang bisa nyuburin anggrek, membuat akar anggrek tumbuh subur dan berbunga rajin tiap tahun. Itu, saya pernah ada bikin video tersendiri mengenai air cucian beras untuk anggrek. Itu bisa bikin subur tanaman. Nah, jadi air cucian berasnya bisa pakai yang segar. Langsung siramkan ke anggreknya, ke medianya ya. Ke medianya. Langsung siramkan ke medianya. Atau bisa saya kumpulin dulu sampai ada sekitar 2 liter gitu. Terus nanti saya isi ini jerigen 5 liternya. Saya tambahin air keran, air biasa gitu ya. Air cucian berasnya. Atau dikasih bawang merah. Nah, bawang merah itu saya blender sampai halus. Lalu saya saring. Nah, itu airnya 1 siung bawang merah untuk 1 liter air. Itu nanti disaringkan, dicampur dengan air cucian berasnya itu. Nah, bawang merah itu bagus untuk numbuhin akar baru anggrek sama tunas-tunas anggrek. Tapi hati-hati jangan kena tunas anggrek yang baru numbuh, soalnya bisa bikin anggreknya jadi gosong karena efek panas dari bawang merahnya tersebut. Nah, begini saya nyiram anggrek-anggrek saya. Saya kasih contoh satu, soalnya ini yang tertinggal beberapa hari lalu belum disiram, yang lainnya udah disiram. Jadi saya pakai pot kayak gini, ya, atau ember, atau pokoknya saya nyiramnya satu-satu, ya. Terus saya siramkan gitu, ke medianya ya, jangan kena daunnya, soalnya nanti bisa busuk. Sampai hampir penuh setinggi potnya ini, ya. Tuh lihat di akarnya. Ya, kalau dia udah cukup air, dia akar anggrek bulannya akan menjadi hijau. Jadi saya biarkan, saya rendam gini sekitar 10 menitan. Nah, mungkin caraku ini dianggap nggak efektif, butuh waktu lama. Ya, karena kan anggrek saya juga nggak ada ratusan gitu ya. Saya hanya hobi merawat anggrek rumahan aja. Jadi saya rendamnya pun pakai pot gini, yang nggak ada bolongan ini satu-satu. Kenapa? Soalnya kalau satu anggreknya sakit, kena penyakit, kena spider mites, nah kalau digabungin di wadah besar disatuin gitu, nah itu rentan banget tertular hamanya, penyakitnya dari satu anggrek ke anggrek lain. Tapi kalau misalkan anggrek kalian baik-baik aja, nggak ada masalah, ya kalian bisa pakai air tersebut untuk ngerendam anggrek berikutnya. Gini cara
pemberian air pada tanaman anggrek-anggrek saya di negara 4 musim. Kalau di Indonesia ya tentu aja bisa. Waktu itu saya lihat di forum anggrek gitu ya, ada yang nyiram anggrek pakai air cucian beras juga, cuma ditaruh di ember gede, disatuin semuanya di situ. Hati-hati, kalian harus lihat anggreknya apakah kena penyakit atau enggak ya. Ya kalau ada penyakitnya ya udah semua bisa nular ke anggrek-anggrek yang lain gitu. Kalau saya nanti kalau udah selesai ini terus saya cuci potnya, wadahnya, nanti anggrek lain berikutnya saya siramkan. Terus kalaupun misal anggreknya baik-baik aja, nggak ada penyakit, saya pakai air rendamannya tersebut untuk anggrek yang jenisnya sama. Misalnya ini anggrek bulan, ya, Phalaenopsis. Terus saya pakai untuk anggrek bulan yang lainnya, gitu. Oke, YouTubers, terima kasih telah mengikuti videoku sampai selesai mengenai kapan sih saat tepat menyiram anggrek bulan, kapan saat kita tahu waktunya nyiram anggrek bulan itu, dan bagaimana saya menyiram anggrek-anggrek bulan saya. Begini metode yang saya pakai. Kalau kalian suka dengan videoku, terbantu dengan videoku, kasih like, yang subscribe, dan share-share videoku membuatku bahagia. Sampai jumpa di video-video anggrek kebun Mak Benyamin berikutnya. Bye!